sebelum Amasaf Pak Camat, barangkali supaya nyambung tite ning kesempatan kepada Bapak Dr. John Tubahelan untuk memberikan responnya terhadap paparan yang sudah ada. Ini, halo Abang, Kanton. Ya. Pak Moderator. Ya, silakan. Halo. Ya. Ini gue ada Henry, Abang. Mungkin setelah Pak Hakim Ahmad, Pak pengacara, mungkin saya masuk dulu karena masih ada korelasi, Bang. Oh ya, oke. Anak ke sama dokter minta maaf nih Pak Hendrik Marina Holoki jadi Pak Hendrik. Silakan. Ya, lanjutkan. Selamat malam, Bapak semua. Ada Pak guru saya, ada Pak Dr. Kopo Medan, ada dosen pembimbing saya juga Pak John Tubahelan, senior Kakak Anton Doni Dihen, Abang Rudi, dan abang-abang lain yang mohon maaf gue belum sempat ketemu dan kenal. Salam kenal. Gue Hendrik Usara, Anwar Tengah, Judicial Republik Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Timur. Kebetulan dipercayakan sebagai pimpinan di sini. Jadi sebenarnya gue merasa diminta untuk jadi narasumber oleh Bang Rudi. Gue merasa tidak pantas dan layak karena secara keilmuan, pengalaman dan usia saya masih jauh sekali dari abang-abang semua. Tetapi karena diminta oleh Abang Rudi, saya coba menyampaikan beberapa ide dan pesan sesuai dengan yang saya temui dalam memantau persidangan-persidangan langsung yang juga pernah memantau perkara-perkara yang berkaitan dengan adat. Kalau diskusi tidak malam ini kan tentang perang tanding dan tantangan institusi peradilan. Jadi, gue coba lokalisir dulu diskusi ini. Pertama soal perang tanding tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Dr. Kopo Medan, tetapi tantangan institusi peradilan ini yang kita mau lihat, lalu apakah ada alternatif lain? Karena jujur saja, menjadi persoalan sekarang ini kan, tantangan institusi peradilan ini, kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan. Ini yang perlu kita lihat. Tadi yang mulia Pak Ahmad Petensili sampaikan bahwa kita belum berperkara, kita coba berpikir positif dulu lah terhadap institusi peradilan. Kalau kita omong institusi peradilan, maka ada dua, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, dan juga Mahkamah Konstitusi. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ini kan tadi juga sudah disampaikan di pasal 5, ini hakim wajib menggali, menemukan dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan hidup dalam masyarakat. Ini bisa juga menjadi pintu masuk untuk kita bawakan sengketa tanah atau perang tanding itu dalam konteks peradilan, karena memang hakim dituntut untuk menggali itu. Tetapi sebelum sampai ke situ, gue coba sampaikan sedikit tentang gambaran peradilan kita ini. Bagaimana tadi Pak Kopo Medan sampaikan tadi, perang itu adalah sarana untuk menemukan kebenaran dan keadilan yang hakiki. Pertanyaannya sekarang, apakah perang itu juga bagian dari budaya hukum? Karena hukum itu juga kan produk dari budaya. Apakah itu juga hukum? Sehingga orang lebih suka memilih perang tanding dan merasa lebih efektif ketimbang hukum formal. Ini yang juga coba kita lihat. Sehingga kalau kita bicara perang tanding, maka kalau kita bawa perang tanding itu ke pengadilan, maka di situ itu bukan hanya soal hakim saja, tetapi ada rangkaian criminal justice system, sistem peradilan pidana kita. Karena sistem peradilan pidana itu kan ujung tombak itu ada pada kepolisian, masuk ke kejaksaan, lalu masuk ke pengadilan.
di sistem peradilan pidana. Lain halnya dengan perkara perdata. Ini maksudnya soal perang tanding. Masuk ke sistem peradilan pidana, situ ada polisi, ada jaksa, ada hakim. Ada satu tantangan, tadi soal tantangan institusi keadilan. Ini gue mohon maaf ya Pak Hakim, gue coba beberkan sedikit soal data-data ya. Tidak apa-apa ya Pak. Halo? Silakan Ama, silakan. Gue coba beberkan sedikit data soal tantangan institusi peradilan. Sekarang gue kebetulan beberapa waktu lalu pulang kampung. Kita diskusi juga soal kenapa masih ada peran tanding. Karena zaman sekarang ini kan sudah zaman modern. Kalau tahun 50-an itu kan era-era apa ya? Yang kebetulan belum canggih lah. Sekarang ini sudah modern. Tahun 2000-an itu masih ada perang tanding di antara. Jadi gue coba bertanya, kok sekarang ini kan sudah ada pengadilan? Kalau konteks Nara kan sudah ada pengadilan negeri di Larang Tuka. Kenapa mesti harus ada titik harus perang tanding segala macam? Kita yang di luar ini Pak, kita omong soal tidak boleh ada perang tanding. Sekarang ini sudah modern. Tetapi kalau kita pulang kampung, kita tidak bisa bicara. Karena peran kita di kampung itu kecil. Dan di kampung itu orang lebih patuh terhadap ketua adat, orang lebih patuh terhadap tua-tua daripada kita yang meskipun sekolah besar. Tetapi kalau kita pulang kampung, kita juga pasti akan ikut dengan gaya pikiran orang di kampung. Ini yang gue alami sendiri. Oleh karena itu, gue juga memang sepakat kalau kita, karena perang itu tidak menyelesaikan masalah. Perang dunia kedua saja berakhir di meja perundingan. Karena perang itu tidak menyelesaikan masalah. Kalau sekarang ini tantangan institusi peradilan. Ketika gue sampaikan, bagaimana dengan kita bawa ke pengadilan saja. Mereka bilang, pengadilan ini kan rakyat nondohin lagi baru bisa menang. Itu juga apa ya, semacam ada titik dohit take, pengacara di Pate Tarehit. Ini titik menang bisa lah, lebat tapi belok bukit bunga supaya titik toyo. Heku naik murah, namurin naik nala mata ya. Karena titik pengadilan ini harus nondohin ketki. Ini juga satu persepsi yang perlu titik pulang kampung dan memberikan pemahaman. Yang berikut, sekarang juga karena modernitas ini juga persoalan-persoalan berkaitan dengan peradilan ini kan rakyat Prabowo juga ikuti di media, di berita. Contoh kasus misalnya ada penangkapan terhadap hakim. Ini juga memberikan satu kesan yang mohon maaf ya, yang negatif kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan. Misalnya data ICW mencatat dari tahun ICW mencatat itu dari 2004 sampai 2018 itu ada 18 hakim yang ditangkap oleh KPK. 2012 sampai 2018. 12 hakim yang ditangkap oleh KPK, 10 aparat peradilan non hakim, ada panitra di dalamnya. Ada 7 jaksa yang ditangkap oleh KPK dari 2004 sampai 2018. Ini juga menjadi apa ya? Ketika pemberitaan itu heboh, menimbulkan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Kalau orang tidak percaya lagi terhadap peradilan, maka orang di kampung muncul istilah-istilah tadi gue sampaikan tadi bahwa kita pengadilan ini kalau kita tidak ada orang, tidak dohitake ini setengah mati. Karena ada satu kasus-kasus yang terjadi yang disorot oleh media. Ini juga berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan. Ini tantangan institusi peradilan yang tidak bisa kita elakkan. Suka atau tidak suka, salah satu institusi yang paling disorot, baik sebelum reformasi maupun sekarang, itu institusi peradilan kita. Coba Bapak Ibu kita membayangkan. Kalau kita membaca literatur, di Jepang misalnya, mencurigai hakim saja itu merupakan tindakan yang tercela. Mencurigai, karena orang menganggap bahwa hakim itu adalah wakil Tuhan yang ada di dunia. Sehingga mencurigai hakim saja, bertindak tidak profesional, tidak berintegritas, itu merupakan tindakan tercela. Tetapi kalau di Indonesia, fakta-fakta tadi yang diungkapkan oleh ICW tadi, ada dari 2012 sampai 2018, itu ada 18 hakim yang ditangkap oleh KPK. Ada 10 aparat hakim di pengadilan. Dan juga melibatkan jaksa. Dan setiap kali penangkapan itu melibatkan pengacara. Kalau berita ini terus sampai ke level, mohon maaf, tapi kepercayaan terhadap institusi peradilan akan semakin menurun. Meskipun itu perbuatan oknum. Karena ada 8.000 hakim. Kalau
18 ini sangat kecil. Tetapi ini tantangan terhadap institusi peradilan. Itu yang pertama. Apabila kalau kepercayaan masyarakat itu terhadap institusi peradilan itu lemah, maka muncul tadi yang disampaikan oleh Pak Kopo Medan tadi. Orang lebih memilih perang tanding lebih efektif daripada kita ke pengadilan. Karena mencurigai sistem peradilan pidana kita yang penuh mafia di dalamnya, atau pasal-pasal gelap yang ada di dalam. Ini memang harus dihindari. Itu yang pertama. Yang berikut, kalau kepercayaan terhadap institusi peradilan itu turun dengan profesionalitas, integritas hakim yang menurun, maka sulit sekali untuk orang membawa kasus itu ke peradilan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana tadi disampaikan oleh Pak pengacara tadi soal bagaimana kita membawa kasus itu ke pengadilan. Bagaimana pemahaman hakim tentang perkara yang ditanganinya. Karena setiap perkara itu punya karakteristik masing-masing. Kita kasih contoh misalnya perkara pemilu misalnya. Butuh hakim-hakim yang punya spesifikasi di bidang tindak pidana pemilu atau perkara perikanan, perkara tipikor. Itu selalu ada spesialisasi hakim-hakim yang menangani itu. Makanya ada sertifikasi. Kembali ke kasus Flores Timur, apakah juga perlu kita dorong bagaimana peran pemerintah, peran akademisi untuk memberikan literatur-literatur kepada hakim yang ada di Flores Timur berkaitan dengan hukum adat tentang tanah dan segala macamnya, atau ada pelatihan-pelatihan tematik terhadap hakim yang akan menangani perkara, misalnya perkara tanah sengketa wilayah misalnya di Flores Timur, atau literatur tentang perang tanding di Adonara segala macam. Itu sangat penting untuk memberikan satu gambaran kepada hakim yang memeriksa dan memutus perkara di bidang itu. Karena tidak semua hakim punya pemahaman yang sama. Meskipun mereka dituntut untuk menggali, tetapi kan kita juga harus menyiapkan literatur-literatur, pelatihan-pelatihan tematik. Mungkin juga didorong. Pemerintah bisa mendorong untuk memberikan pelatihan-pelatihan tematik. Dalam konteks hakim di PN Larang Tuka yang misalnya akan menangani perkara-perkara berkaitan dengan sengketa tanah atau perang tanding misalnya. Mesti harus ada literatur-literatur yang memadai. Sehingga mereka punya pemahaman yang baik tentang perkara yang mereka periksa dan putus. Yang berikut, soal apakah perlu alternatif lain, semacam badan peradilan semi otonom yang digagas oleh Pak Kopo Medan. Saya pikir diskusi kita juga sebelumnya di grup itu kan bagaimana melahirkan lembaga pemangku adat. Untuk melegalkan lembaga pemangku adat ini juga ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Kak Antoni. Apakah di dalam lembaga adat itu ada mahkamah adat untuk sebelum sampai ke peradilan negara ada di peradilan desa. Kalau soal legalitas, gue merasa negara lewat politik hukum sudah jelas di undang-undang desa. Di undang-undang desa itu kan dia sudah di dalam itu sudah ada lembaga kemasyarakatan desa dan juga lembaga adat desa. Itu sudah ada, dan apa-apa yang mereka jalankan, mereka perankan itu sudah diatur dalam undang desa. Juga peraturan-turunannya itu ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2018 tentang pembentukan LKM dan lembaga adat desa. Sebenarnya itu sudah ada. Tetapi di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri itu, dia mengamanatkan tentang pembentukan Perdes. Jadi itu lembaga adat atau mahkamah adat yang tadi disinggung tadi, bisa masuk dalam Perdes. Tinggal saja bagaimana peran pemerintah untuk bagaimana membantu pemerintah desa BPD untuk bisa menghadirkan semacam tim legal drafting untuk membuat itu. Pak John Tubahelan itu ahlinya di bidang legal drafting. Bisa di poin-poin substansinya nanti kembalikan ke desa. Itu. Jadi abang-abang semua, jadi kalau Tite omong soal tantangan institusi keadilan itu, apakah kalau institusi keadilan modern itu tidak dipercaya, kita pindah
ada saluran alternatif, misalnya lembaga semi otonom, itu juga bisa saja. Ataukah diselesaikan dulu di tingkat desa. Kalau tingkat desa itu tidak selesai, maka kita bawa ke peradilan umum. Itu juga bisa. Gue ceritakan sedikit tentang pengalaman gue waktu tahun 2017 mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri OL Masih karena laporan dari masyarakat. Yang menjadi hakim itu Pak Ketut Pancaria, mungkin Pak Ahmad Petensili kenal. Hakim Iketut Pancaria pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri OL Masih. Perkara di Kabupaten Kupang itu di Desa Oemova. Ada pembantaian sapi karena masuk ke kebun warga, ternyata sudah ada perdes. Dan ada hukum adat yang mengatur soal pelanggaran itu. Tetapi karena penyelesaian di tingkat desa itu tidak menemukan hasil, maka perdatanya tidak menemukan hasil, mereka masuk ke pidana. Akhirnya bawalah kasus itu ke Pengadilan Negeri OL Masih. Yang menjadi ketua majelis itu Pak Ketut Pancaria. Karena kebetulan basicnya hakim ini adalah hukum adat, maka naik dalam waktu itu, dalam memeriksa dan memutus perkara itu, selain juga mendengar keterangan para pihak, fakta persidangan, saksi, dan segala macam, naik juga menggunakan pendekatan hukum adat, karena basicnya. Akhirnya dalam perkara itu, terdakwa itu diputus bebas, karena menurut majelis, apa yang dilakukan itu sudah menjawab poin-poin yang termuat dalam peraturan desa. Jadi kalau hakim punya pemahaman tentang adat istiadat, tentang peraturan adat di desa itu naik punya pemahaman yang sama, maka akan tidak kesulitan. Ini yang contoh kasus di PN OL Masih yang gue ikuti sendiri. Setelah putusan itu, coba berdiskusi dengan ketua pengadilan. Naik menceritakan bahwa Pak Hendrik, saya ini orang Bali. Saya kebetulan basic saya hukum adat. Dan kasus ini sebenarnya sudah ada perdesnya yang mengatur tentang persoalan ini, ada hukum adatnya yang mengatur. Jadi saya coba ambil perdes, saya baca dan saya coba kaitkan. Jadi rasa keadilan masyarakat itu akhirnya muncul. Kenapa? Dia menggabungkan literatur penerapan hukum, tetapi hakim juga tidak melupa menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang timbul, sehingga memberikan rasa keadilan. Ini yang kalau semua hakim punya pandangan yang seperti itu, saya pikir rasa keadilan yang kita inginkan di tengah masyarakat itu bisa terjawab. Makanya perlu didorong untuk memberikan pelatihan-pelatihan tematik dan juga sumbangan-sumbangan literatur ke pengadilan berkaitan dengan hak ulayat, hukum adat, dan juga persoalan tentang peran tanding dan segala macam. Itu mesti harus ada literatur-literatur yang kita bagikan ke pengadilan atau kita dorong pemerintah untuk memberikan pelatihan-pelatihan tematik. Mungkin begitu Pak Moderator. Oke, aman. Oke. Terima kasih Pak Hendrik Murin Ulika, tapi sudah dipercaya menjadi Ketua Komisi Yudisial RI di NTT. Masukan tinjauan, melengkapi tinjauan lembaga peradilan modern secara makro dengan data-data hingga membawa kembali ke tengah penilaian ini. Naku Pak Mat mari main percaya tidak taasi peradilan modern ke Pak Hendrik Arana marmai ali main adimelan, tetapi juga banyak catatan negatif tentang lembaga peradilan modern, sehingga lembaga peradilan alternatif juga tetap perlu untuk dipertimbangkan. Kita terus ke Ahmad Dr. John. Ahmad Sebelum John. ke Pak Tubahelan, barangkali saya 3 menit barangkali bisa. Teman saya mana nih? Oh iya. Moki. 3 menit sebelum ke Pak Dr. Tubahelan. Nanti ketat 3 menit nih, teman. Siap. Mulai. Oke, baik. Terima kasih. Mohon izin Pak Dokter, senior saya ambil celah 3 menit dulu. Tadi saya dengar diskusinya sudah bagus dari senior saya Pak Kopel Medan, adik saya Pak Hakim, Pak Lambert ya tadi dengan Pak Hendrik. Saya mau ambil beberapa poin begini.
saya pernah melakukan penelitian sebelum tahun 90 itu terkait dengan perang di Redon dan Alobala. Intinya sebenarnya begini. Ini hanya satu contoh kasus saja ya. Untuk Redon dan Alobala itu sebenarnya urusan dua orang. Dua orang yang satu tinggal di Redon Tena, satu tinggal di Alobala. Nah, karena ini kan ada semacam pengaruh psikologi orang Redon Tena maupun orang Alobala, sehingga ini dianggap menjadi urusan antar lebo. Nah, dari antar lebo tadi yang Redon dan Alobala, akhirnya dia lebih luas lagi kepada Hingan dan Lambunga. Nah, Hingan dan Lambunga lalu masing-masing melakukan arah. Sampai di Demon di Raika, sampai di Lebolen di Raika, Intihama di Raika, hanya untuk masalah dua orang punya tadi. Nah, intinya adalah kalau kita bisa menekan dua orang punya persoalan yang di masing-masing desa tadi, apakah itu lewat tetua adat di dua desa itu, plus kita libatkan camat, maka urusan ini bisa kita redam sebenarnya. Tetapi memang ini kan dari tahun 52 sudah seperti ini. Nah, karena dari tahun 52 itu sudah seperti ini, dan memang tidak bisa diredam, akhirnya kan dia membias sampai dengan terakhir kemarin, yang sempat diskusi dengan tulisan adik ke Hakim Nae, bahwa sampai dengan pertanggungjawaban pidana pun, orang yang tidak pernah terlibat, dia tetap harus masuk juga ke sana. Ini mengingatkan kita juga pada di grup kemarin ada tulisan dari Pater Tuang Kopong ya yang di Filipina. Nah, dia juga sempat menyatakan begitu. Bahwa ini kan dia tidak melakukan pembunuhan pun, nah ada turu pura beta turu kenatan ning kotak kau bawa ke kantor polisi Beberang, dan itu terjadi. Dan saya melakukan penelitian di tahun 89-90 terkait dengan skripsi waktu itu. Jadi itu intinya sebenarnya ada di sana. Urusan dua orang punya yang tidak bisa diselesaikan, dia membias menjadi urusan karena secara psikologi tak mari apa ini namihan ora pelopak panipuno. Ina ini tur aku namihan ora pelopak panipuno. Awalnya inti pertama itu seperti gitu. Lalu yang kedua masalah sumpah seperti yang tadi sudah dipaparkan begitu jadi lengkap oleh Arik Mahat Hakim tadi. Bahwa soal sumpah ini karena kita ini kan terbiasa sumpah dengan mengangkat dua jari ataupun menjunjung Al-Quran. Di pengadilan sekalipun, kalau memang secara pidananya oke lah, sudah diatur dalam KUHP. Bagaimana mekanisme sumpahnya dan lain sebagainya. Tapi kalau di peradilan perdata, nah kenapa tidak kita lakukan sumpah itu langsung di pengadilan, seperti yang tadi disampaikan oleh Irma, tapi turun ke lokasi. Nah kalau sumpah ini juga kita lakukan di pengadilan, dengan tidak lagi mengangkat dua jari dan menjunjung Al-Quran misalnya, ya, kalau memang langsung di pengadilan. Nah ini yang barangkali tidak pernah dipikirkan, sehingga kemarin juga terkait dengan lembaga adat yang posting pernah dibentuk di tingkat kabupaten itu kan mereka itu memberikan masukan pada proses peradilan, tapi tidak sedang mengintervensi proses peradilan itu sendiri. Jadi gue hanya mau taat saja bahwa waktu saya 3 menit dan kira-kira mungkin pasca ya, Pak Moderator. Terima kasih, selamat malam. Saya dari Larang Tukabel. Oke. Jadi toleransi tahu kane tite Dokter Kopong Medan berarti hulan kene. Jadi toleransi tahu kane. Toleransi tahu kan tite lanjut ke Pak Dokter, tetapi asimu tite lanjut dengan ID yang sudah disampaikan sumbangan dari Tua Anisna dari Amerika nih. Ini tanpa batas jadi pelanggan.